seperti NUGL. Makanya NUGL itu tidak sesuai dengan fikrah Nahdiyah karena dia tidak tawassut. Kenapa dia tidak tawassut? Karena dia al-jumud alal mangkulat dolalun fiddin indal qarafi. Kalau dia nemu di dalam kitab kayak Ustadz Idrus Ramli, kalaulah Ahmad bin Isa ini punya anak namanya Ubed, maka dia terima mentah-mentah. Padahal harusnya kalau dia berpikir cara Nahdlatul Ulama, maka cara berpikir Nahdlatul Ulama ini tidak jumud alal mangkulat, tetapi ini harus naik di dalam kategori tatawur, dinamis, dan yang terakhir adalah manhaji, metodologis. Bagaimana cara metodologis? Kalau itu sebuah pemikiran, maka pemikiran itu haruslah keluar dalam sikap-sikap hukum keagamaan sesuai dengan metodologi istinbat hukum. Kalau dia sejarah, harus sesuai dengan metodologi sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dalam ceramahnya, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menyindir kelompok NU garis lurus atau dikenal NUGL, dikatakan oleh Kiai Imaduddin sebagai kelompok yang bertentangan dengan pemikiran fikriyah Nahdlatul Ulama. Sebab dalam pemikiran atau paradigma yang dikembangkan oleh NU garis lurus, ia tidak tawassut, menerapkan pemikiran tekstualistik, menganggap semua apa yang ada di dalam kitab kuning secara tekstual, yaitu yang ditulis oleh para ulama, dianggap kebenaran mutlak yang tidak boleh dikoreksi dan diinterpretasi. Jadi menerapkan apa adanya yang diterangkan di dalam kitab kuning. Kiai Imad juga menyindir tokoh bernama Ustadz Idrus Romli, yaitu oknum NU garis lurus yang menerima mentah-mentah sosok Imam Ubaidillah sebagai putra dari Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir berdasarkan kitab yang Kiai atau Gus Idrus Romli baca. Padahal sebenarnya menurut Kiai Haji Imaduddin, Ustadz Idrus Romli harus mempelajari mengenai metodologi ilmu sejarah terlebih dahulu ketika mengomentari adanya polemik nasab. Nah, untuk itu kita simak teman-teman komentar Kiai Imad kepada Ustadz Idrus Romli, terutama secara umum NU garis lurus. Berikut ini dia videonya. Nahdlatul Ulama ini menjadi mustika yang kedua. Kenapa NU ini menjadi mustika yang kedua? Karena ternyata setelah disurvei oleh Badan Survei Al-Fara Riset, 53,6% dari seluruh muslim Indonesia ini mengaku dirinya adalah bagian daripada Nahdlatul Ulama. Bayangkan 53,6% umat Islam mengaku dirinya NU. Ini lebih dari separoh, 50% plus 3,6%. Ini sekitar 130 juta dari penduduk Indonesia mengaku dirinya NU. Maka ketika sikap-sikap keagamaan NU ini senantiasa bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Sikap-sikap kenegaraan daripada Nahdlatul Ulama yang merupakan ormas terbesar keagamaan Islam di Indonesia sangat menentukan bagaimana kedamaian, ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ternyata memang karena Nahdlatul Ulama adalah pewaris dari ajaran-ajaran Wali Songo, di mana Wali Songo menyebarkan agama Islam dengan penuh kasih sayang,
penuh kebahagiaan, penuh toleransi, maka semangat itu kemudian dilembagakan di dalam lembaga keagamaan Ormas Indonesia yang bernama Nahdlatul. Apa yang membuat Nahdlatul Ulama menjadi anugerah bagi Indonesia? Prinsip-prinsip KNU-an yang 3. Pertama adalah prinsip NU dari fikrah Nahdliyah. Yang kedua dari harakah Nahdliyah. Yang ketiga adalah amaliyah Nahdliyah. Ketiganya sangat seiring sejalan dengan keindonesiaan yang beragam, dengan kebudayaan Indonesia yang beragam, segala fikrah Nahdliyah, segala harakah Nahdliyah, segala amaliyah Nahdliyah ini menjadikan umat lain selain Islam nyaman hidup bersama umat Islam yang ada di Indo. Bu, ini kita ngaji NU di Pondok Pesantren Pitutur Luhur. Fikrah Nahdliyah itu unsur pertamanya adalah tawassut. Unsur pertama fikrah Nahdliyah, cara berpikir NU adalah moderat. Apa itu moderat? Tengah-tengah. Tidak terlalu lembek, tidak juga terlalu keras. Tengah-tengah. Lunak berarti. Apa itu tawassut? Dalam sikap keagamaan tidak liberal, juga tidak jumud, stagnan. Ada orang berpikir terlalu liberal, itu bukan berpikir cara NU. Ada orang berpikir terlalu jumud. Al-jumud alal mangkulat, dolalun fiddin, kata Al-Qarafi. Setiap nemu apa yang ada di kitab, ini diyakini sebagai kebenaran. Seperti NUGL. Makanya NUGL itu tidak sesuai dengan fikrah Nahdliyah, karena dia tidak tawassut. Kenapa dia tidak tawassut? Karena dia al-jumud alal mangkulat, dolalun fiddin indal Qarafi. Kalau dia nemu di dalam kitab kayak Ustadz Idrus Ramli, kalaulah Ahmad bin Isa ini punya anak namanya Ubed, maka dia terima mentah-mentah. Padahal harusnya kalau dia berpikir cara Nahdlatul Ulama, maka cara berpikir Nahdlatul Ulama ini tidak jumud alal mangkulat, tetapi ini harus naik di dalam kategori tatawur, dinamis, dan yang terakhir adalah manhaji, metodologis. Bagaimana cara metodologis? Kalau itu sebuah pemikiran, maka pemikiran itu haruslah keluar dalam sikap-sikap hukum keagamaan sesuai dengan metodologi istinbat hukum. Kalau dia sejarah, harus sesuai dengan metodologi sejarah. Kalau di kitab ada berita abad ke-3 Hijriah, kemudian di dalam kitab yang ada di abad 9 Hijriah, cara metodologi sejarah adalah untuk mengetahui apakah di dalam kitab abad 9 ini benar atau tidak, diverifikasi di dalam kitab-kitab abad ke-3, abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 Hijriah. Apakah ada benang merah? Apakah ada ittisalur riwayat? Berita yang ada di abad ke-9 ini dengan abad-abad sebelumnya. Apalagi kalau bertentangan, maka berita yang ada di abad ke-9 apabila bertentangan dengan berita di abad-abad sebelumnya tentang suatu peristiwa yang terjadi di abad sebelumnya itu, maka yang harus didahulukan adalah bagaimana kitab yang lebih dahulu dijadikan patokan di dalam metodologi sejarah. Ini adalah sikap-sikap pemikiran daripada NU.
NU garis lurus memang sempat muncul ke permukaan, mendeklarasikan dirinya sebagai orang-orang NU yang paling merasa sesuai dengan visi misi pendiri NU, sehingga yang lain terkadang dianggap tidak ber-NU seperti NU-nya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini adalah sebuah klaim yang berlebihan. Tidak heran kemudian muncul orang-orang yang mengkritisi, termasuk dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang berusan kita simak videonya teman-teman. Nah itu saja terkait penjelasan dari Kiai Haji Imaduddin. Kalau ada yang ingin disampaikan, teman-teman silahkan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.